Annyeonghaseyo. Halo Sobat Dori. Welcome back to Doridor Channel. Hari ini kita berdua bakal menceritakan alur dari film yang keren banget, judulnya A Tale of Two Sisters. Film tahun 2003 ini bergenre psychological horror, thriller, dan juga drama. Sebuah paket lengkap yang bakal bikin penonton tuh menebak-nebak jalan ceritanya nih, karena memang film ini tuh bisa memberikan banyak sudut pandang. Nah, film ini juga udah dibuat versi remake-nya, versi Amerika dengan judul The Uninvited. Pastiin Sobat Dori nonton video ini sampai habis ya, karena di akhir video ini kita bakal ngejelasin penjelasan ya sedikit lah tentang film ini. Kalau mungkin Sobat Dori masih bingung atau kok bisa? Oh gitu ternyata. A Tale of Two Sisters ini berkisah tentang dua saudara perempuan yang saling menyayangi satu sama lain. Kisah bermula ketika Sumi kembali ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Ia bersatu kembali dengan adik perempuannya yang begitu disayangi. Namun, Sumi juga harus bertemu dengan ibu tiri yang sangat ia benci. Sekembalinya mereka ke rumah, kejadian aneh pun mulai bermunculan. Apa yang akan terjadi pada Sumi, Suyeon, dan juga ibu tirinya? Apakah mereka semua ini saling berkaitan? Langsung aja kita mulai filmnya dan enjoy the show! Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang pasien muda tertunduk saat sedang menjalani sesi konsultasi. Sebagian rambutnya menutupi wajah. Dengan penuh hati-hati, dokter itu menanyakan kondisi si pasien, namun dia tetap diam 1000 bahasa. Nama pasien itu adalah Sumi. Dia sedang dalam perawatan di rumah sakit jiwa. Setelah memancing Sumi menggunakan foto keluarga, Sumi pun terlihat menunjukkan ketertarikan dan perlahan mengangkat wajahnya. Scene kemudian beralih ke sebuah mobil yang sedang dalam perjalanan. Mobil tersebut akhirnya berhenti di sebuah rumah antik yang besar. Sesampainya di sana, seorang pria parubaya turun dari mobil diikuti oleh dua anak perempuan. Anak pertama yang menggunakan topi adalah Sumi dan satu lagi yang berbaju coklat muda adalah Suyeon, adiknya. Sumi memandangi rumah tersebut dan tak lama mengajak Suyeon pergi menuju dermaga. Di sana mereka berbincang sembari menikmati keindahan langit hingga sang ayah memanggil Sumi untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka berdua langsung disambut oleh seorang perempuan yang ternyata adalah ibu tiri mereka. Sumi dan Suyeon terlihat kurang menyukainya, terutama ketika si ibu tiri menyinggung tentang ibu kandung mereka. Dengan ekspresi yang kesal, keduanya segera naik ke kamar. Sumi langsung masuk ke kamar dan membongkar barang bawaannya. Saat hendak menaruh buku di laci, dia terkejut karena melihat buku yang sama sudah ada di dalam laci. Dia perlahan berjalan ke arah lemari dan menemukan bahwa semua baju yang digantung memiliki motif yang sama. Scene kemudian beralih ke saat di mana sang ibu tiri yang bernama Eunju berjalan sambil membawa pakaian sang suami. Namun saat sampai di depan kamar, sudah ada pakaian yang ditaruh rapi oleh Sumi. Dia sangat kesal dan segera membuang pakaian tersebut ke tempat sampah. Malamnya mereka berempat berkumpul di ruang makan. Suasana sangat suram hingga Eunju tiba-tiba membahas rencana kedatangan Sun Kyu dan istrinya. Sun Kyu sendiri adalah adik kandung dari Eunju. Suaminya hanya merespon singkat dan terlihat tidak begitu antusias. Setelah suaminya pergi, Eunju langsung menegur tindakan Sumi yang menaruh pakaian sang ayah, padahal itu tugas Eunju sebagai seorang istri. Sumi balas menegurnya karena sudah menyentuh barang miliknya. Sumi dan adiknya lantas meninggalkan Eunju sendiri di ruang makan. Mereka semua pun akhirnya tertidur. Si ayah yang awalnya tidur bersama Eunju memutuskan untuk tidur di luar. Suyeon terbangun kaget setelah melihat sosok misterius yang membuka pintu kamarnya. Dia bahkan melihat ada jari yang perlahan muncul dari balik pintu. Suyeon yang sangat ketakutan segera menarik selimutnya hingga menutupi wajah. Namun, selimutnya bergerak seperti ada yang menarik. Tiba-tiba, tidak ada apa-apa. Suyeon langsung berlari menuju kamar Sumi. Sesampainya di kamar Sumi, Suyeon menceritakan apa yang terjadi padanya. Sumi segera menenangkan adiknya dan memutuskan untuk turun menyelidiki. Di ruang bawah, TV menyala dengan layar statis. Sumi kembali berjalan dan menemukan ayahnya sedang tidur di ruang tamu. Saat sedang berusaha memperbaiki selimut ayahnya, tiba-tiba si ibu tiri muncul mengagetkan Sumi. Dia membentak Sumi karena telah membangunkan ayahnya. Dengan tatapan kesal, Sumi menjawab bahwa dia turun ke bawah karena ingin minum. Di dalam kulkas, dia menemukan ada bungkusan yang dipenuhi bercak darah.
Betapa kagetnya Sumi saat melihat isi bungkusan itu. Sebuah bangkai ikan yang penuh dengan darah. Ibu tirinya hanya diam sambil duduk di ruang tamu, tidak peduli dengan teriakannya. Sumi akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres pada ibu tirinya dan juga rumah itu. Sambil mengelus kepala adiknya, Sumi mengatakan bahwa Suyon tidak perlu khawatir karena Sumi selalu ada untuk menjaganya. Demi memastikan keselamatan adiknya, Sumi meminta Suyon untuk tidur bersamanya. Di sini benar-benar diperlihatkan sosok kakak yang sangat menyayangi adiknya. Pagi pun tiba, Sumi terlihat gelisah. Sekelebat mimpi buruk muncul dalam tidurnya. Di mimpi itu muncul sesosok wanita berambut pendek yang menggunakan dress putih dan anak kecil berambut panjang. Tangan anak kecil itu terlihat berdarah setelah menyentuh lengan seseorang. Sumi yang kaget langsung terbangun dan tatapannya berhenti ketika dia melihat ada perempuan yang merangkak di balik kursi. Sosok mengerikan itu mendekati Sumi dan berdiri di atasnya. Dari kakinya terlihat ada darah yang mengalir dan tiba-tiba Sumi terbangun kembali dari tidurnya. Sosok yang tadi dia lihat sudah menghilang dan semua yang dilihatnya hanyalah mimpi. Setelah menenangkan diri, Sumi menemukan ada bercak darah di kasurnya. Darah itu berasal dari adiknya Suyon. Tanpa banyak pikir, Sumi segera ke kamar Eunju untuk mengambil pembalut. Adiknya yang terlihat sedikit terkejut memanggil Sumi. Setelah dijelaskan Sumi, mereka berdua akhirnya membersihkan kasur bersama. Mereka berdua berbincang di teras rumah sembari menikmati pemandangan. Tak lama kemudian, si ayah datang untuk menanyakan keadaan Sumi. Ayahnya terlihat khawatir, namun Sumi dengan wajah yang tidak terlihat senang mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan meminta ayahnya untuk memindahkan lemari dari kamarnya. Sempat ada ketegangan di mana si ayah mengatakan untuk tidak membahas lemari. Namun kemudian, dia segera meminta maaf. Salah satu alasan mengapa Sumi kurang dekat dengan sang ayah karena sosok Eunju ibu tirinya. Dia merasa bahwa kedatangan Eunju membuat keluarganya berantakan. Sumi lalu berjalan-jalan di hutan dekat rumah mereka dan tanpa sengaja menemukan sebuah pondok terlantar. Dia menemukan 2 buah tas dan membawanya pulang. Di dalam tas itu ada berbagai perlengkapan milik mendiang ibunya yang sudah meninggal dan juga beberapa foto lama. Sumi memperhatikan foto-foto saat ia masih kecil, foto ayah dan ibunya, hingga foto keluarga di mana ada sosok Eunju di sana. Eunju sendiri adalah perawat yang bekerja untuk keluarganya. Kehadiran Suyon yang sangat tiba-tiba mengagetkan Sumi. Saat Suyon sedang melihat barang-barang di tas, Sumi menyadari bahwa tangan Suyon penuh dengan lebam. Dia bertanya pada Suyon, namun Suyon memilih untuk bungkam. Sumi yang menyadari bahwa itu ulah ibu tirinya langsung datang menghampiri Eunju. Mereka berdua akhirnya berdebat dan dalam perdebatannya Eunju meminta Sumi untuk bisa menghormati dia layaknya seorang anak yang menghormati ibu dan meminta Sumi menerima keberadaannya. Sumi yang merasa bahwa Eunju lah biang masalah semakin marah sampai akhirnya dia melempar cangkir ketika ibunya menuang teh. Ayahnya yang sedari tadi mendengar suara teriakan Sumi pun segera datang untuk menghampirinya. Saat ayahnya datang, Sumi sudah bersembunyi di dapur. Ketika ayahnya ingin menenangkannya, Sumi menolak dan berteriak. Namun, si ayah berkata bahwa alasan kemarahan Sumi ini karena dia masih belum bisa menerima kenyataan. Dia meminta Sumi untuk menceritakan semua keluh kesahnya supaya dia tidak sakit lagi. Sumi yang sudah kecewa dengan sang ayah, akhirnya pergi meninggalkannya. Scene beralih ketika Sun Kyu dan istrinya datang untuk makan malam. Sun Kyu sendiri merupakan adik kandung dari Eunju. Selama pertemuan makan itu, Eunju sibuk bercerita tentang kisah masa lalunya bersama Sun Kyu. Namun anehnya, ekspresi mereka datar dan justru terlihat bingung. Suaminya juga sama, dia hanya diam sambil berusaha mendengarkan cerita sang istri. Sadar bahwa mereka tidak menanggapinya, Eunju akhirnya marah. Adik iparnya yang bernama Mihi tiba-tiba batuk dan terjatuh ke lantai. Badannya kejang-kejang, dia terlihat seperti tidak bisa bernafas. Setelah Mihi berhasil ditenangkan, Eunju malah berteriak dengan kencang. Di perjalanan pulang, Mihi bercerita bahwa dia melihat sosok mengerikan di bawah wastafel. Eunju yang sedang terduduk di meja makan dikagetkan dengan laci wastafel yang terbuka sendiri. Dengan perlahan, ia berjalan mendekati laci itu, menutup pintu laci dan melihat ke bawah kolong. Tidak ada apa-apa. Eunju yang sedikit lega mencoba untuk berdiri, namun terdengar suara gesekan dan tiba-tiba muncul sesosok perempuan yang duduk dengan menggunakan dress hijau. Ketika dilihat, tidak ada siapapun di sana. Tetapi ada sebuah jepitan rambut yang terjatuh tepat di depannya. Saat dia ingin mengambilnya, ada tangan hitam yang terjulur keluar dari kolong wastafel. Eunju berusaha melarikan diri, namun dia bertemu dengan sosok perempuan berbaju hijau tadi. Di kamar, suaminya memberi Eunju obat dan mengatakan kalau dia hanya berhalusinasi.
Tapi Enju mengatakan kalau ada banyak keanehan yang terjadi di rumah itu. Sejak Sumi dan Suyeon datang dan dia yakin bahwa ada sesuatu yang jahat di rumah ini. Suaminya berkata dia akan berkeliling untuk melihat sekitar rumah. Di teras depan, suaminya menemukan sangkar burung dan di dalamnya terlihat burung yang sudah mati. Dia segera membawanya untuk dikubur. Tanpa sang suami sadari, Enju sudah ada di depan jendela dengan ekspresi marah. Enju yang sudah geram dengan semuanya, berniat untuk menghukum Sumi dan Suyeon. Namun ternyata pintu kamarnya dikunci. Setelah berhasil menemukan kunci, dia segera menemui Suyeon. Kemarahannya semakin menjadi setelah melihat foto wajahnya yang dipotong dan dicoret-coret oleh Suyeon. Enju segera membangunkan Suyeon dan menghukumnya dengan mengunci Suyeon di dalam lemari. Suyeon yang panik menjerit-jerit sambil memukuli lemari, tetapi Enju tidak peduli. Dia menyuruh Suyeon meminta maaf terlebih dahulu, baru akan diizinkan keluar dari lemari. Sumi terbangun dan merasa bahwa ada yang tidak beres dengan adiknya. Dia melihat kamar Suyeon berantakan, tetapi adiknya tidak ada di sana. Tatapannya pun berhenti pada lemari dan segera membuka pintu lemari tersebut. Dia melihat Suyeon yang ketakutan di dalamnya. Sumi langsung memeluknya dengan erat dan berusaha mengeluarkan Suyeon dari sana. Setelah selesai menenangkan Suyeon, ayahnya tiba-tiba masuk ke kamar Sumi. Si ayah marah pada Sumi karena dia sudah bertindak aneh dan di luar batas. Sumi yang tidak terima membentak sang ayah. Akhirnya, dia menumpahkan semua kekesalannya tentang Enju yang bersikap kasar pada Suyeon dan juga tentang ketidakpedulian sang ayah pada dirinya dan juga Suyeon. Ayahnya yang sudah tidak sabar lagi, akhirnya mengatakan sebuah hal yang menjadi plot twist di film ini. Ia mengatakan bahwa Suyeon sudah meninggal. Sumi yang terkejut mendengar perkataan sang ayah menatap sedih pada Suyeon. Setelah kejadian itu, ayahnya menelepon seseorang dan mengatakan kalau kondisi psikis anaknya itu semakin parah. Scene kemudian beralih pada Enju yang terlihat sedang menyeret karung besar berwarna merah. Setelah sampai di dekat tangga, dia langsung memukuli karung tersebut. Sekelebat mimpi masa lalu membangunkan Sumi. Saat ingin keluar kamar, dia menemukan sebuah memo yang menjelaskan bahwa ayahnya sedang keluar sebentar. Namun pintu kamarnya terlihat sudah dipaku. Setelah berhasil membebaskan diri, Sumi menemukan jejak berdarah di dalam rumah. Seakan ada sesuatu yang berdarah telah diseret sepanjang koridor itu dan meninggalkan bekas. Dia menemukan sebuah karung besar penuh dengan darah. Sambil ketakutan, dia menyentuh karung besar itu dan berusaha membuka ikatannya, tetapi tidak berhasil. Sumi yang panik mencari-cari pisau di dapur. Ketika dia kembali, karung itu sudah hilang, seperti diseret ke tempat lain. Ternyata karung itu sudah berada di dalam lemari. Enju tiba-tiba muncul sambil membawa teko berisi air panas dan hendak menyiramkannya ke arah Sumi. Sumi menghindar dan berhasil melukai tangan ibu tirinya dengan gunting. Tetapi dia jatuh pingsan setelah kepalanya terbentur bingkai foto. Enju lalu menyeret Sumi ke tengah koridor lalu membawa sebuah patung besar untuk nantinya dihantamkan ke kepala Sumi. Sebelum memukul Sumi, Enju mengatakan sebuah kalimat yang bisa menjadi kunci dari film ini. Begini kalimatnya. Kamu tahu apa yang benar-benar kamu takutkan? Kamu ingin melupakan sesuatu, sepenuhnya membuang itu dari pikiranmu. Tapi kamu tidak pernah bisa kamu nyahkan, benar kan? Saat Enju ingin membanting patung itu, tiba-tiba pintu terbuka dan ayah Sumi masuk. Dia melihat putrinya tergeletak di lantai dengan pecahan patung. Ketika melihat tangan Sumi yang berdarah, si ayah segera mencari obat, namun dia melihat kaca tempat obat sudah retak seperti bekas dipukul. Langkahnya sempat berhenti saat melihat boneka penuh darah di dalam lemari. Si ayah berjalan ke ruang tamu sambil membawa obat. Namun yang duduk di sana ternyata Enju. Enju yang terlihat bingung bertanya tentang keberadaan Sumi. Namun suaminya menjawab dengan ekspresi tidak percaya dan terlihat lelah. Tiba-tiba ada sosok perempuan yang datang menghampirinya. Betapa kagetnya dia saat melihat sosok yang datang itu adalah Enju. Sedangkan perempuan yang duduk di sofa itu adalah Sumi. Disinilah semua keanehan terjawab. Selama ini semua kejadian yang ada di rumah itu adalah hasil dari halusinasi Sumi karena dia menderita gangguan identitas disosiatif. Sumi selama ini tidak pernah bersama Suyeon ataupun ibu tirinya. Sumi secara bersamaan mengubah kepribadiannya. Dia bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga Enju. Sedangkan Suyeon adalah hasil dari pikirannya, di mana dia membuat sosok Suyeon kembali hidup. Rasa bersalah dan ketidakpercayaannya bahwa Suyeon sudah meninggal membuat Sumi sangat tertekan. Dia menjadi berhalusinasi karena tidak bisa menerima kematian adiknya.
Dalam kepribadian Enju, Sumi mencoba untuk tidur dengan ayahnya sebagai seorang istri, memasukkan boneka ke dalam karung dan memukulnya. Sumi jugalah orang yang bertanggung jawab membunuh burung peliharaan itu. Ketika berperan sebagai dirinya, Sumi menunjukkan sosok kakak yang perhatian dan penyayang. Terlihat dari bagaimana dia berusaha untuk selalu bisa berada di sisi Suyon, sehingga bisa melindunginya walaupun Suyon hanya ada dalam bayangannya. Ayah dan Enju yang asli mengirim Sumi kembali ke rumah sakit jiwa. Enju mencoba berdamai dengan Sumi, berjanji untuk mengunjunginya sesering mungkin, namun Sumi menolaknya. Sumi tertunduk sambil meneteskan air mata. Kenangan masa lalunya seakan berputar kembali di kepalanya, ke masa ketika ayahnya membawa Enju ke rumah mereka dan memperkenalkannya sebagai ibu mudanya. Melihat kehadiran Enju itu membuat mereka marah, terlebih lagi Suyon. Scene kembali ke saat sekarang. Di rumah sakit, Sumi kembali melihat sosok Suyon. Dia memanggil nama adiknya itu dan tersenyum. Malamnya, Enju mendengar langkah kaki dari kamar lama Suyon dan ternyata sosok hantu itu benar-benar ada. Hantu itu merangkak keluar dari lemari dan membunuh Enju. Adegan kembali mundur ke waktu di mana Suyon menemukan ibunya yang meninggal di lemari. Karena panik, Suyon menarik tali yang mengikat leher ibunya. Namun, lemari besar itu justru jatuh menimpanya. Ibu tirinya naik untuk melihat apa yang terjadi. Dia menemukan lemari pakaian yang terjatuh dan tangan Suyon yang menggapai-gapai berusaha meminta bantuan. Tapi Enju tidak melakukan apapun untuk menolongnya dan malah berjalan keluar kamar. Enju yang merasa tindakannya itu tidak benar memutuskan untuk kembali ke kamar Suyon, namun dia malah bertemu dengan Sumi. Terjadi perdebatan singkat di mana Sumi mengusir Enju dan mengatakan bahwa Enju tidak akan pernah bisa menggantikan posisi ibunya. Marah atas perkataan Sumi, Enju memutuskan untuk membiarkan Suyon dan memberitahu Sumi bahwa dia akan menyesali tindakannya. Sumi meninggalkan rumah tanpa menyadari bahwa keputusannya itu berakibat fatal. Jadi, dari awal, Sumi yang kembali ke rumah itu memang hanya berdua bersama sang ayah. Kepulangan Sumi kembali ke rumah lamanya merupakan salah satu bentuk rawat jalan yang dilakukan untuk membantunya kembali hidup dengan normal. Sang ayah yang juga seorang dokter diminta untuk menjaga dan memantau Sumi. Makanya si ayah rutin memberikan Sumi obat dan menanyakan keadaan jika Sumi terlihat tidak stabil. Namun, semakin lama dunia yang Sumi ciptakan membuatnya terlalu larut sehingga bertindak di luar batas. Kesedihan dan rasa bersalah yang teramat dalam itu membuat Sumi semakin sulit membedakan mana dunia nyata dan dunia hayalnya. Ketidakhadiran Suyon juga terlihat setiap momen ketika sang ayah sedang berbicara dengan Sumi. Gambar hanya berfokus pada Sumi dan si ayah. Scene waktu di meja makan ketika si ayah memberikan obat pada istrinya itu hanyalah hasil dari imajinasi Sumi, karena pada faktanya yang meminum obat itu adalah dirinya sendiri. Kemudian scene ketika Enju bercerita dengan Sun Kyu, ekspresi mereka semua terlihat bingung karena memang faktanya bukan Enju yang sedang bercerita, namun itu Sumi. Sumi menghadirkan sosok Enju yang jahat dalam imajinasinya karena dia memiliki tujuan untuk bisa terlibat secara aktif melindungi Suyon, membangun sosok kakak yang bisa diandalkan untuk adiknya. Hal ini dilakukan untuk menembus kesalahannya yang tidak bisa menyelamatkan Suyon saat itu. Simbol lemari yang sedari awal ditekankan di film ini juga memiliki arti, bukan hanya sebagai tempat terakhir ibu dan adiknya ditemukan meninggal, tetapi juga ingin menggambarkan bahwa Sumi tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu. Dia akan selalu terjebak di dalamnya, sama seperti Suyon. Sekeras apapun Sumi mencoba untuk keluar, pada akhirnya dia akan selalu masuk kembali dan berusaha menghukum tindakannya dengan menyakiti jiwanya. Mungkin itu salah satu hal terakhir yang bisa Sumi lakukan sebagai bentuk penembusan. Andai dia sedikit saja menekan egonya, mungkin saat itu adiknya bisa selamat. Namun untuk sosok hantu yang muncul, sepertinya itu memang perwujudan dari ibu kandung dan Suyon yang telah meninggal. Roh mereka seakan terkunci di rumah itu dan baru terbebas ketika sudah berhasil membunuh Enju, karena dia juga bertanggung jawab atas kematian Suyon dan ibunya. Gimana Sobat Dori filmnya? Masih bingung atau Sobat Dori punya pendapat lain nih? Bisa banget komen di bawah ya. Kita juga terbuka kok kalau kalian mau diskusi atau mau kasih pendapat kalian. Oh iya, jangan lupa juga kalau kalian mau ngasih judul film yang mau kita ulas nih, bisa banget komen di bawah nama filmnya. Yaudah itu aja Nobita kita hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, subscribe, dan notifikasinya. Sampai jumpa di Nobita selanjutnya. Dadah!